Puji Tuhan. Selamat pagi keluarga besar GPD Tiberias Bogor. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari yang Kau berikan, di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan. Biarlah kami dapat menjalani hidup ini sepanjang hari dengan pertolongan-Mu dalam pimpinan firman dan Roh Kudus. Mari berfirman Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang menjadi memimpin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan sepekan ini tentang melayani. Pada pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang berbuah dengan cara melayani. Kita sama-sama baca dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 16. Saya akan bacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ini suatu perintah Tuhan bahwa kita harus berbuah. Tentunya ketika kita telah percaya kepada Yesus, bertobat, menerima Yesus, kita mengasihi Tuhan, kita akan melayani Tuhan dengan berbuah. Saudara-saudara, tanda kita berbuah salah satunya adalah dengan kita melayani Tuhan dan melayani sesama. Ada hal banyak yang dapat kita lakukan, tapi tentunya sesuai dengan maunya Tuhan, bukan maunya kita. Kita berbuat ini, saya mau ini Tuhan, tapi taunya bukan maunya Tuhan. Tapi Tuhan inginkan kita berbuah sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita baca sama-sama di dalam Lukas 13, saudara-saudara ya. Ini satu contoh keinginan Tuhan Yesus. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Kerinduan Yesus untuk menikmati buah. Ini contohnya pohon ara ya. Tuhan Yesus ingin menikmati, tapi Tuhan tidak mendapatinya. Padahal itu Yesus bilang, "Sudah 3 tahun aku datang mencari, tapi kok gak berbuah." Bagaimana dengan keadaan kita, saudara-saudara? Sudahkah kita berbuah dengan cara kita melayani? Kalau kita bertumbuh dalam Tuhan, kita mengasihi Yesus, pasti kita akan melakukan apa saja Tuhan yang aku perbuat, aku perbuat demi Engkau, karena aku mengasihi Engkau. Aku mau melayani Engkau, melayani sesama. Ada buah yang nyata dalam hidup kita, bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tidak ada pertumbuhan. Tuhan ingin buah itu tanda kedewasaan kita. Melayani itu ada suatu tanda kedewasaan, saudara. Tidak bisa orang yang dewasa melayani, maunya dilayani terus. Ketika kita bertumbuh semakin dewasa, kita akan melayani. Tanda kita berbuah, saudara-saudara. Tuhan akan senang. Buah macam apa yang Tuhan inginkan, saudara-saudara? Ada banyak buah-buah, tapi itu sesuai dengan hidup kita. Dalam Yohanes 15 katakan, "Jika aku dalam kamu, kamu dalam aku, pasti kita akan berbuah," saudara-saudara. Kalau kita melekat dengan Tuhan, sumber berkat kita, pasti ada buah yang kita hasilkan. Terkadang kita gak bisa berbuah karena apa, saudara-saudara? Ini ya, kita pasti saudara-saudara pernah dengar tentang perumpamaan tentang penabur, saudara-saudara. Dalam Markus 4 ayat 15 sampai 20. Saya tidak akan bacakan begitu panjang ayatnya, tapi kita ingat kembali, saudara-saudara. Ada tanah yang di pinggir jalan, ada tanah yang ada batu-batunya, saudara-saudara, ada tanah yang ada semak durinya, ada tanah yang baik, yang subur.
Kalau kita mau berbuah, tanah kita harus subur. Baik, tandanya apa? Siap ditabur firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan, kita sambut firman Tuhan. Kita lakukan, maka kita berbuah lebat. Saya akan bacakan di ayat terakhirnya aja ya. Di dalam Markus 4 tadi. Ayatnya yang di sini 20, saudara-saudara ya. Markus 4 ayat 20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat, saudara-saudara. Jadi tanah hati baik pun ada macam-macam, saudara-saudara. Saudara akan berbuah banyak. Ada yang mungkin 30, 60, 100. Tapi syaratnya harus menerima firman Tuhan, lalu di sini katakan orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Jadi kenapa orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak bisa berbuah? Karena tanah hatinya tidak baik, saudara-saudara. Firman Tuhan datang mental begitu aja, saudara-saudara, tidak mendarat di hati. Dan tidak bisa, susah melakukan firman Tuhan karena tanahnya keras, mungkin berbatu-batu. Atau tanahnya ada semak duri sehingga terhimpit. Dalam Injil ya, dalam Matius, Markus, satu lagi Lukas. Tapi dalam Lukas itu ada mengatakan bahwa yang tumbuh di semak duri itu buahnya tidak matang. Jadi ada buah tapi tidak matang karena kekhawatiran. Ada banyak hal. Kekhawatiran, tipu daya, kekayaan dunia membuat kita tidak berbuah. Melayani dengan tidak sepenuh hati sehingga tidak ada buah yang dihasilkan. Tidak bisa melayani dengan sepenuh hati. Maunya ego kita sendiri, maunya dilayani, tidak mau melayani orang lain. Mari saudara-saudara, Tuhan inginkan buah. Dalam Yohanes katakan orang yang tidak berbuah seperti ranting-ranting yang kering dikumpulkan akan dibakar, saudara-saudara. Kita tidak mau seperti itu, saudara-saudara. Mari saudara-saudara kita berbuah, kita akan hasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan kita. Supaya kita tidak masuk di dalam perapian itu, saudara-saudara. Seperti ranting-ranting yang kering tidak berbuah. Tapi kita berbuah, ketika kita berbuah, kita akan mendapatkan upah, saudara-saudara. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15, itu tentang upah, saudara-saudara. Ketika kita berbuah, ada kualitas emas, ya, perak, batu permata, ada yang jerami, ada yang kayu, saudara-saudara. Itu kualitas buah kita. Ketika kita kualitas buahnya seperti emas, perak, batu permata, kita akan dapat upah, saudara-saudara. Tapi ketika kita seperti jerami atau kayu, rumput-rumput kering, saudara-saudara, kita akan tidak dapat upah. Mungkin kita berbuah tapi kurang matang. Kita berbuah tapi asam, saudara-saudara. Dalam Yesaya, saya tidak akan baca ya. Di dalam Yesaya, saya lupa ayatnya ya waktu itu. Yesaya 5 ayat 4. Yesaya 5 ayat 4, di situ ada buah tapi asam. Bagaimana saudara-saudara? Kita akan bercermin kepada firman Tuhan. Buah apa yang kita hasilkan? Buah baik, buah asam, buah pahit. Mari hasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita. Kita akan menerima upah saat kita kembali kepada Tuhan. Upah akan kita terima, saudara-saudara. Ketika kita berbuah melayani Tuhan, melayani sesama dengan sepenuh hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, saudara-saudara. Itulah kerinduan Tuhan. Mari sama-sama kita berbuah di dalam Tuhan. Tuhan yang memampukan kita. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah hidup kami terus melayani, tanda kami berbuah Tuhan. Apapun yang Kau inginkan dalam hidup kami boleh melayani Engkau. Melayani sesama sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga Engkau disenangkan, Engkau dipermuliakan. Banyak orang diberkati melalui kehidupan kami. Dan upah yang kekal menanti kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini supaya kami berbuah yang manis. Berbuah manis dan lebat dan tetap. Itulah yang Kau inginkan Tuhan. Mampukan kami, Roh Kudus, berkarya terus dalam hidup kami. Kami ucap syukur, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, melayani Tuhan juga manusia, agar waktu-waktuku tak percuma. Bekerjalah selagi waktu ada, inilah masanya anugerah Allah. Lakukanlah sesuatu untuk Yesus Tuhanmu. Hiduplah bekerja memberi buah. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, melayani Tuhan juga manusia, agar waktu-waktuku tak percuma. Bekerjalah selagi waktu ada, inilah masanya anugerah Allah. Lakukanlah sesuatu untuk Yesus Tuhanmu. Hiduplah bekerja memberi buah. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, melayani Tuhan juga manusia, agar waktu-waktuku tak percuma, agar waktu-waktuku tak percuma, agar waktu-waktuku tak percuma. Haleluya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta